Jadi bokap gue itu dulu nyupir Mikrolet, you not gonna believe this, karena tembok kamar gue juga masih triplek. Waduh. Wah, gila. Nih gua rasa nih yang denger udah ada yang nangis nih sekarang nih, Bos. Iya, tapi gue nggak pengen, karena mungkin nyokap gue tidak sekuat gue. Emang kenapa sering diserang-serang? Wow, Wah, lihat ini, bengkok kayak begini. Wah, banyak yang ngomong, kok yang diundang, contoh ya, kok yang diundang, misalnya ustadz-ustadznya Heeh. yang ini aja, gitu. Yang ini enggak. Kenapa yang begini-begini enggak, gitu kan. Gini loh bos, gue tuh pengen banget ngomong ini deh dulu, cuman gue nggak pernah ngomong ini dimanapun ya, kecuali di sini karena Waduh, bener nih. ya karena gue tahu kalau orangnya nyerang lu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Gue tuh mau ngomong bahwa Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Waduh, gitu bener ya? Salah ya? betul. Hah? Oh, gitu ya? Betul. Oh, Tapi tolong jangan keseringan lah pak. gitu ya? Nanti lama-lama diambil alih bos. Oh gitu ya? Tapi kenapa Janganlah, bisa 5, 4, 3, 2, 1? Jadi ceritanya ini menarik nih. Ceritanya adalah pada saat gue pertama kali bikin podcast, pada saat lagi coba-coba podcast, itu awalnya setiap kali mau mulai, kan suara depan masuk tuh. Suara depan masuk. Jadi setiap kali mau mulai percobaan tuh gue selalu bilang, close the door. Oh Selalu gitu. gitu. Oh. Jadi, oke kita coba ya. Oke, udah semuanya oke, close the door. Oh. Nah, itu tuh di awal percobaan. Jadi setiap kali gue latihan, gue tuh ada kata-kata close the door. Oh. Nah, lama-lama gue pikir ini kayaknya oke juga nih pakai kata-kata close the door. Cuman kalau di awal cuman close the door doang nggak asik. Jadi akhirnya 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Awalnya begitu. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5 gitu? Kenapa ya? Pertanyaan aneh ini. Bener sih. Gue nggak bisa jawab. Gitu ya. Tapi bingung nih, ini kan Deddy Corbuzier ini udah king of podcast. Nyampe sini gue bingung mau wawancara gimana. Apa lu aja deh wawancara ya? Jangan Gitu. dong. Gimana? Jangan dong. Aduh, Saya bingung. nyampe hari ini di hari yang seru sekali pas hari lagi ini. ada gitu ya. Peristiwa penembakan. Aduh. Tadi siang saya sampai Tapi bingung. nggak kena kan? Kenapa? Nggak kena. Enggak, saya Lu nggak lagi di sana. tidak. Oh, Tidak. bukan yang nembak kan? Saya tidak ada urusan dengan Gitu. Anda jangan mancing-mancing. Nanti netizen. Aduh, gitu ya. Nanti ada yang nyerempet Wah, gitu ya. netizen itu kan pokoknya tidak boleh ada yang benar, pasti mencari salah satu celah untuk menyalahkan. Kan gitu kan. Iya. Jadi Oke deh, kita nggak usah ngomongin tembak-tembakan lah. Kita ngomongin gym aja deh. Gitu. Oke, Gym ya, boleh, gym. boleh. Gym baru kan? tapi tembak-tembakan oke. Gitu ya. Nembak di warung aja lah gitu. Gym tadi percaya apa tidak ketika gua kesini gua ngeliat di depan itu banyak alat gym yang berserakan di mana-mana. Ada tuh gitu ya? alat gym profesional gitu. Punya siapa nih? Gua tahu punya siapa. Gitu ya. Jangan mancing terus. Iya lah, bro. mancing ya. Aduh. Tapi ternyata di situ banyak alat gym. Wih, luar biasa. Itu dia kenapa bro ini agak sombong ketika diminta ke gym saya tidak mau karena di luar sudah punya alat-alat gym sendiri. Aduh, Jadi enggak lah. dia Tapi tidak kan, mau tempat saya. Tapi pertanyaan gua, kenapa cowok-cowok yang ke gym selalu orang ngelihatnya perutnya ketika buncit? Enggak. bukan Oh. ketika badannya bagus, terus orang nganggapnya cowok badannya bagus pasti kebanyakan 90% homo. Oh gitu ya? Kenapa tuh bos? Oh gitu ya? Oh. Waduh, jadi jangan bagus-bagus dong. Gue Aduh. bingung deh beneran deh. Oh gitu ya? Iya. Oh. Makanya saya mau ngasih tahu aja bahwa saya tidak ada masalah dengan itu, tapi saya bukan. Oh ya. Kita tahu itulah. Kita tahu. Ini nggak apa-apa. Ya, badan Anda besar sekali. Aduh. Bos. Tangan besar sekali. Enggak lah, masih gedean Keren, yang gitu. tapi itu tangan gede banget loh. Aduh, enggak. Tangan, enggak beneran tangan lu gede banget. Gitu ya. Ya ntar kita cobalah adu kekuatan gitu. Jangan. Mau adu kekuatan, adu kekuatan sini. Kita pancok sini ya. Ayo, boleh. Gitu dong. Tunggu dulu deh, coba. Tapi gini, kita mau pancok sebelum pancok biar netizen nggak pada ngomongin macem-macem dan kita orang yang patuh protokol kesehatan. Nah, kita pakai ini. Ya. Oh, siap. Ya, oke. Nah. Oke. Sarung tangan, satu.
Apa gua pakai lu nggak usah? Sama aja. Sama aja lah. Nih. Gua tuh nggak sukanya ya pakai ini tuh kayak ngomong sendiri gitu. Oh gitu. Mantul ke belakang. Waduh, ini tadi Deddy Corbuzier bilang katanya badan gua gede. Wah, jangan ngomong gedenya doang. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita punya kekuatan juga. Sini bos. Oke. Wah. Saya masuk dalam jebakan. Beneran. Oke. Kalau kita ngobrol, Nah, gini nih. ngobrolnya ambil panco. Sambil panco. Oke. Kita coba kekuatannya Bang Deddy ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Apakah benar-benar seperti yang orang bilang nih? Coba kita lihat deh. 1, 2, 3. Udah capek ah. Udah tua loh. Aduh, coba nilai tadi menang siapa coba? Tapi ya, gue tuh paling serius nih. Gue tuh paling Oh gitu. Nah, paling bete ketika orang ajakin gue panco. oh gitu ya. Karena mereka berpikir kalau badannya gede, panconya jago. Oh gitu ya. Padahal ternyata tidak ada hubungan badan besar dengan panco gitu jago. ya? Oh. Jadi ternyata panco itu ototnya itu otot apa namanya ini? Forearm, Oh gitu ya. otot forearm. Dan sakit bos Oh, gitu ya? berusaha. Aduh, sorry bos. Bos, kenapa gue disini? Kita sekali-sekali mumpung beliau di sini kan cobain panco lah, Oh, gitu boleh loh. Boleh lah. Tapi anyway, itu berarti tiap hari latihan di gym ya? Gua tiap hari latihan seminggu 5 kali. Hari ini gua nggak latihan karena kemarin gue tidur jam 3 pagi. Duh, pagi Ngedit. amat. Ngedit benerin editan lah. Oh gitu. Benerin editan karena nah ini banyak yang nggak tahu. Jadi memang kan ada tim ya, ada tim yang ngedit video. Tapi kalau bagian untuk promo, bagian untuk promo tuh gue yang ngedit, gitu. Karena gue pengen ngedit sendiri kalau bagian promo. Nah rencananya video Anda itu Mau diedit banyak semua? bukan. Rencananya video Anda itu tadinya, nih jujur nih ya, naik hari ini jam 3. Oh gitu. Tapi karena ada sesuatu. Terus begitu itu, kayaknya tunggu dulu. Tapi kalau memang diwawancara oleh Deddy Corbuzier di podcast itu nggak bisa dipotong-potong karena ada timestamp-nya kan. Betul, Nah, betul. kalau di sini kita bisa ngedit semua. Oh iya, gitu. betul, betul. Yang dikeluarin yang jelek-jelek aja. Yang bagus di-delete. Gimana jahat, jebakan lo kesini tuh beneran. Jadi gua tuh hari ini dikenyangin dulu sama Dene biar nggak tahu. Jadi tadi kita kesini tuh nggak langsung podcast. Gua dikasih makan. Oh ya banyak. Jadi gua dikasih makan nasi biryani. Nasi mandi. Nasi mandi. Nasi mandi. Apa bedanya sama biryani, Bos? Kalau mandi itu bersih. Gila, Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu kan? ngerti juga. Tahu kan? Tuh kan. Dia udah ngatain gue salah tapi dia baru nggak ngerti tuh bedanya apa. Jadi nasi mandi lah sama kambing-kambingnya udah gitu terus udah nih gue makan banyak terus dikasih ada makanan namanya pali. Omali. Apa? Omali. 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 Nah, jadi pada saat gue makan itu tuh nih gue kasih tau ya, itu bentuk ini kameranya mana gue? Ini ya. Oke. Jadi bentuknya tuh kayak toples putih gitu. Terus ada putih-putihnya kayak kapas-kapas gitulah di dalamnya. Terus gue makan gitu, enak banget itu. Ini kayak es krim tapi tidak dingin. Lu bayangin lu, es krim tapi tidak dingin. Gue makan lembut itu. Setelah berapa kali makan, makin lama makin enak. Gue makin curiga. Segala sesuatu yang enak begini, pasti kalorinya besar sekali. Tapi badan masih keren gitu lah. Gue nanya sama dia, bro ini isinya apa bro? Ternyata itu roti dan karbo semua dengan gula, dengan susu. dengan Termasuk semuanya. susu kental manis itu. Termasuk susu kental manis.
Makanya jadi memang cara beliau adalah orang dikenyangin dulu, ketika kenyang Habis itu diajak panco. ya insulin naik kan ngantuk tuh, ya kan? Terus diajak panco. Aduh. Ini studio musik ya bos? Oh iya, ini sebenarnya ini aja buat biar kelihatan keren aja, biar kelihatan punya gitar gitu. Tapi ini studio musik kan? Iya, studio musik. Iya loh. Kita ubah jadi podcast lah sekarang. Ini ya kalau misalnya Anda tidak tahu di sini ya, ini dari sini ke sana panjangnya kira-kira 40 meter. Waduh. Aduh. Biar mereka pusing sekali. Aduh. Tapi itu ceritain gymnya lagi dong. Gymnya itu katanya nggak pakai sabun, nggak dikasih anduk, nggak dikasih tisu ya? Enggak. Jadi gua belajar bahwa banyak emak-emak. Heeh. Tidak semua mama ya, nanti Anda mama Anda marah sama saya. Tidak semua mama, tapi banyak sekali mama yang kalau ke gym ke WC itu ternyata tuh suka bawa pulang tisu roll-rollan. Lu nggak percaya kan? Tisu roll-rollan itu suka dibawa pulang dari WC. This is beneran. Iya. Bukan hanya tisu roll-rollan, shampoo itu banyak ibu-ibu yang bawa apa dulu kan banyak tuh beli sekarang gitu. Itu disedotin, dibawa pulang. Padahal mereka bukan orang nggak punya gitu, cuman memang karena jiwa ibu-ibu yang senang ngirit aja, itu terjadi di berbagai gym. Jadi akhirnya saya memutuskan ketika bikin gymnya tidak ngasih shampoo, sabun, tidak ada anduk besar, tidak ada tisunya adanya di luar gitu. Jadi setiap kali ada member kita kasih tahu dulu bahwa kita nggak nyiapin kunci, nggak nyiapin anduk, nggak nyiapin shampoo dan sabun. Pokoknya semuanya bawa sendiri. Osborne namanya. Osborne OSBON. ND. OSBON. One Stop Body Needs. Oh, Tapi di mana? Osborne tuh sebenarnya udah ada gymnya. Jadi gua akhirnya bareng bikin satu gym yang jadi gini, Osborne tuh sebenarnya sudah ada gym ya. Nah terus gue bikin satu lagi dengan Osborne-nya sendiri yang gue punya style. Oh gitu. Di mana Di Pak? Fatmawati. Fatmawati ya. Di di Mall One Bell Park. One Bell Park. Ya? One Bell Park. Oke. Ya. Mallnya, wow, Keren. enggak. Sepi. Ya gitulah makanya lah. Tapi gymnya enggak kan keren. Gymnya keren. Kenapa buka gym? Apa ini penghasilan dari YouTube lagi turun? Bagaimana? Bukan bos. Apalagi naik-naik ya sekarang ya? Justru karena gym gua lagi turun, gua buka YouTube. Oh gitu. Kebalik. Oh, kebalik ya? Kebalik. Jadi kenapa buka gym? Karena gue ini mau cerita bener. Oh, kenapa? Masa yang bohongan sih? Panjang nih ceritanya. Aduh. nih. Ya nggak apa-apa. Mulai Kita panas durasinya nih bisa saya 3,5 jam di sini. Oke, ini cerita ya. Ini nggak ada yang tahu, cuma lo doang. Waduh. Nah, lihat tuh, dengerin. Nggak ada yang tahu loh. Saya nggak mau nyebut merek ya. Oke, dulu gue itu adalah BA-nya salah satu gym besar di Indonesia. Oke, brand ambassador dari gym besar. Oke. Gue punya lifetime membership di gym tersebut, ya, yang ungu-ungu tuh warnanya. Oke, tahu. Ya, Enggak, oke. ada yang kuning hitam juga ada. Ada. Ini yang ungu dulu, ungu dulu. Oke. Terus tiba-tiba GM-nya setelah berapa tahun GM-nya keluar dari sana. Oke. Dan tiba-tiba ketika GM-nya keluar, membership gua nggak bisa dipakai lagi. Masuk akal nggak? Kok bisa gitu? Itu pertanyaan saya, Pak. Kan lifetime membership, Iya. bos. Hanya karena orang ganti nggak bisa. Orangnya ganti nggak bisa dipakai lagi. Oh, nah, terus ketika saya pakai lagi nggak bisa kan, wah kalau gue masuk malu banget ya. Ditolak kan, saya pindah gym Oh. ke kuning hitam. Kuning hitam. Oke. Kuning hitam. Ya, oke, tahu Oke. lah. Ya. Kejadian bos, sama persis. Begitu juga. Oh, GM pindah, pindah, angus, Angus. bos. Lama-lama gue mikir, bikin ini sendiri. kalau begini caranya, mana gym yang gede cuma itu doang gitu kan. Akhirnya bikin sendiri. Jadi saat ini saya tidak mungkin membership saya habis. Oh gitu Tidak ya, akan pernah lifetime. terjadi. Lifetime. Yang mungkin adalah gymnya tutup. Udah. Sama yang habis sabunnya mungkin. Sabunnya. Kemungkinan terbesar gymnya tutup. Aduh. Tapi stres loh, bikin usaha gym tuh stres. Gitu ya. Karena menurut gue usaha gym itu bukan usaha yang menguntungkan. Nggak bisa nyari duit ketika lu beneran mau nyari duit dari gym tuh susah banget.
Oh gitu ya. Ya, orang di Indonesia belum benar-benar peduli terhadap gym menurut gua ya. Walaupun udah mulai, tapi mereka belum peduli. Apalagi terus dikenain pandemi, dikenain COVID, selesai udah. Begitu kena COVID mau udah lah. Ya bukan hanya gym doang Iya, gitu kan. Semall-mallnya juga berantakan. Iya, iya. Pasti lah. Padahal salah satu cara melawan COVID adalah menaikkan imunitas tubuh. Iya. Padahal menaikkan imunitas tubuh adalah dengan Pergi ke gym. pergi ke gym. Mau kenapa dulu gymnya masih ditutup sedangkan kafe bisa buka? Kan Nah, gitu. gitu kan. Itu bisa Dulu. bisa protes gak? Udah protes, Udah. udah protes. Tapi sekarang udah boleh. Oh gitu Sekarang ya. udah boleh. Terus Dulu kan. selain itu kayak dulu pernah punya sekolah ini ya, sulap ya? Enggak. Dulu gue punya sekolah sulap. Oh. Sama. Jadi gue tuh kalau bikin usaha adalah bikin usaha yang gue pengen doang tapi nggak ada duitnya bos. Oh gitu ya. Emang goblok gue tuh. Waduh, enggak lah, tapi Beneran. YouTuber ada duit ya kan? Oh, iya. Banyak, banyak. Berapa Lumayan, banyak ya? Ya. Tesla kebeli ya. Tesla kebeli lah. Apalagi yang kebeli? Ya beberapa Tesla. Oh iya, bener juga ya. Kan lu nanya Tesla kebeli, Iya. kebeli lah. Beberapa Tesla lah kebeli lah. Jadi Oke. rumah saya isinya Tesla doang. Gitu ya. Kacau nih. Dia ini nanya tadi, ini menarik. nih. Iya. Sulap, Jadi sekolah studio sulap. bukan, Yang mana? studio gua tuh kan dekat banget sama rumah. Oh, heeh. Terus dia tadi protes. Oh iya. Iya, betul. cerita dong. Iya, tadi kan gue tanya sama Dedi gitu, Mas Dedi rumahnya di mana ya? Deket situ studio. Hah? Satu klaster? Iya deket situ. Lah, kok ke studio naik mobil? Lah, jadi kan kalau cuman deket-deket gitu kenapa pakai mobil? Padahal kalau ke jalan studio? kaki paling 25 menit nggak nyampe ya. Oh gitu lah. Hah? 3 menit ya? Malah lama naik mobil kan? Ya, malah serius. Oh gitu ya. Tapi gue punya alasan. Kenapa? Saya mau sombong aja bintang tamu. Oh, gitu ya. Gue punya alasan. Alasannya gini. Jadi gua tuh dulu pernah punya mobil. Ya. Gua tuh pernah punya mobil yang mana tidak dipakai sama sekali. Terus giliran mau dipakai nggak bisa jalan karena ada kabel-kabel digigitin tikus. Oh gitu. Ya. Terus ketika gua nanya sama bengkelnya kenapa ini bisa terjadi, katanya dia adalah karena jarang dinyalain, Pak. Oh, gitu. Karena jarang dinyalain, jadi si tikus-tikus itu kalau udah di situ terus dia diem di situ. Oke. Nah, si mobil Tesla ini pada saat gue beli targetnya adalah buat nganter anak gue sekolah sama buat gue jalan. Nah, ketika sudah pandemi, anak gue tidak sekolah, Tesla ini nggak dipakai, bos. Jadi menurut gua kalau ini nggak gue pakai, lama-lama hancur di mobil. Jadi saya pakai untuk jalan 2 menit tersebut. Walaupun cuma 2-3 menit. Cuma 2-3 menit. Tapi masuk dong, bos. Gitu, Masuk mantep dong. itu. Masuk dong. Mantep ya. Bener loh, itu bener. Alasannya Gitu ya? gara-gara itu. Karena kalau enggak gua nggak akan pakai. Kalau enggak gua nggak akan pakai. Tesla bukannya bisa jalan sendiri gitu? Di Amerika. Oh, di Amerika, di sini nggak bisa. Di sini kalau di dalam tol Ini bisa. apa? Oh, di jalan tol. Nah, jadi kalau di sini tuh kalau lu di tol, lu masuk Tesla lu ke tol, terus dia akan ngikutin alur jalan. Dia akan ngikutin alur jalan sampai keluar tol. Kalau di Amerika, you can go point to point. Oh, jadi iya. gua tinggal ngetik rumah lu, alamat rumah lu, gua masuk, duduk, jalan. Tapi tangan harus ada di setir. Karena dia kalau tangan nggak di setir selama 30 detik, dia bunyi. Nah, orang-orang di Amerika ngakalin pakai tangan palsu ditempel. Oh, gitu ya? Yes. Oh. Tapi ini aku punya Toyota Kijang juga bisa begitu juga tuh dari awal. Dari sini masuk, wow, jalan sendiri sampai bayar karcis juga bisa, bayar tol loh. Saya parkir sendiri lagi. Supir ya, bos. Lebih canggih dari Supir Tesla ya, ya bos. itu. Ngomong-ngomong tentang itu, udah baca beritanya belum di Cina? Sudah mulai hari ini, sudah mulai menggunakan taxi without driver. Oh gitu ya. Kalau nggak salah per today. Jadi ada sekitar 24 unit di Cina per hari ini taksi tanpa driver sudah jalan. Anjir. Gila ya. Lu bayang nggak sih kayak di film-film Iya. itu yang Berarti kasihan supir gua nanti ya nggak ada kerjaan. pindah ke Cina, bos? Tambah hilang kerjaannya kalau hilang. Tambah hilang. Aduh. Tambah hilang bener. Itu Iya. udah mulai. Gitu Dan ya? Cina membuat matahari buatan. Ah, gimana cara? Di Departemen store. Di sini juga ada itu, gak usah di Beda, sana. bos. Beda, bos. Oh, gitu. Beda dong. Di sini departemen soalnya mah jual Giordano. Oh, iya.
Oh iya. Gak danonya kak. Iya. Beneran. Oh. Google. Google. Coba yang nonton Google matahari Cina buatan. sudah menyalakan matahari buatan kemarin. Ayo, bener. Wah. Cina connect wifi. Kok lu tahu wifi sini? Wah. Tapi Emang nggak ada sinyal sini? Rumah kayak begini nggak ada sinyal. ini sih ya beton semua. Oh iya bener. Iya sih bener. Udah punya, dapat nggak? Cina apa? Ada nggak? Hah? Wah, nyalakan matahari buatan ya? Cina sudah menyalakan matahari buatan, bos. Waduh. Matahari buatan. Kayaknya Indonesia nanti merencanakan mau terbang ke matahari mungkin. Gitu ya. Tapi hati-hati kalau ke matahari. Kenapa? Harus malam-malam biar Nggak panas. Aduh. Kayaknya lo. Tapi ngomongin sulap nih. Coba nih. Anda tahu ini nggak? Selain untuk makan, ini kira-kira untuk apa, Le? Ya ini sendok begini mah, sendok jelek. Gua nggak biasa pakai sendok tuh harus yang Keren. Wah. Sini gua kasih lihat lu satu. Nah, aduh, coba deh. Lu punya, ya kalau begini mah gampang. Lu punya ini kameranya mana? Nah, kameranya mana? Nih. Wah, lihat tuh. Wah. Aduh. Lu nyambung internet nggak tuh, bos? Hah? Itu nyambung internet nggak? Mana? Lu punya Nyambung. Nyambung. Ah. Lu punya handphone ada nyambung internet nggak? Ada, kenapa? Ada. Mau lihat YouTube? Nah, gua mau Coba dulu. kita coba sesuatu. Wah, boleh. Ya dong. Tunggu dulu. Lihat ini, bengkok kayak begini. Waduh. Ini tunggu dulu. Sebelum ke sini tadi udah tiga sendok Ada yang tiga. bengkok nih. Ada 3 yang bengkok. Aduh. Jadi besok pagi gua kalau makan garpu semua, Bro. Betul. Bengkok. Betul, Semuanya Bos. udah bengkok ini sendok. Bengkok. Aduh. Tadi 3 di sana. Aduh, coba satu lagi. Jangan dong. Bercanda Anda. Nah. Nih. Coba nih, tuh. Gimana tuh? Bisa gak tuh? Bro gini, bro. Saya tuh ngebengkokin sesuatu tergantung bayaran. Aduh, kan. Kalau ini turunin. kalau ini kayaknya nasi mandi lu tadi Gak nggak jadi cukup ya. kuat. Gak jadi, kita buat sini aja lah olahraga. Tapi coba Iya. kita coba. Gimana? Lu Yang ada gimana? apa handphone atau ada apa? Handphone ada? Nih, mau kemana? YouTube? Tapi ini kegedean handphone aja lah. handphone, Kalau ada handphone. handphone. Nggak, handphone lu boleh? Nah, Boleh pinjam handphone? Oke. Oh, ini lagi buka. Wah, matahari. Gua mau buka sesuatu. Nah, nih, lihat nih. Oke. Bengkok kayak gitu. Oke, ini gua buka sesuatu. Gua nyari sesuatu lah di Google ya. Oke. Oke. Ini gua taruh sini, gua tutup ya. Heeh. Tolong sebutin nama kota di dunia. Apa aja? Nama kota di dunia. Apa aja? Langsung sebut Ya ya. sebutin. Prague. Prague itu kan. Ya, Praha. Kenapa Praha. Kenapa Praha? Kenapa Prague atau Praha? Praha. Mertua dari sana. Mertua dari sana. Sejak Beneran? kapan mertua dari sana? Sejak lahir lah, sejak zaman kemerdekaan. Ini gua nggak tahu nih mati apa enggak nih. Coba boleh nggak tolong dinyalain. Nyala nggak? Kok Kenapa, bisa Bos? gini? Hah? Kenapa, Bos? Ini Praha di sini. Jadi Anda benar-benar menyebutkan apa yang Anda mau atau Anda saya atur untuk menyebutkan kata tersebut? Wanjir, serem banget ya. Ini pakai itu kali, pakai voice apa tuh? Handphonenya dia kan, Bos. Kok bisa tahu ini? Sakti, Bos. Waduh. Nanti kita belajar di rumah. Waduh, canggih. Coba gantian sekarang. Bisa gitu ya ini orang. Dia kalau bener-bener bisa serem loh ini. Udah podcast dia buat.
terus sulap dia main, Aduh. Ngerjain orang nge-gym gitu. dia, alat punya, Aduh. besok beli Tesla nih. Aduh. Kacau ya gitu nanti deh. Ya, kayaknya harga mobil lagi murah kali ya. Gitu ya? Iya nggak sih? Oh, enggak tertarik juga, Bos. Biasanya. Enggak tertarik untuk beli. Iyalah, Anda Ntar punya aja. tank di depan. Kalau saya punya tank di depan, saya tidak tertarik pada Tesla. Ada tank Bisa loh di depan. ya. Tapi ini bos, aku dari begini-begini kagum juga sama Bang Deddy nih. Baca-baca cerita, artinya sebenarnya berasal dari keluarga yang biasa-biasa ya Bang Deddy. Wah, ini Iya kan? menarik nih. Enggak, ini serius nih. Iya. Gua ternyata kagum juga sama lu bro. Dari situ lu bisa jadi pesulap, tapi ternyata bukan hanya pesulap, bisa jadi YouTuber juga, terus bisa jadi host juga. Wah, terus Jadi, sekarang jadi gym enthusiast juga, jadi pengusaha juga gitu loh. karena saya serakah, Pak. Enggak, beneran bro. Itu pas gue baca, ini bapaknya dulu Jadi nyetir Mikrolet gitu. bokap Bener. gua itu dulu dari Banyuwangi, datang ke Jakarta, nikah sama nyokap gue, nggak punya duit. Jadi bokap gue itu dulu nyupir Mikrolet. Hmm. Nyokap gue itu bikin baju. Dan kita tuh ada di dalam keadaan yang susah banget sampai gua inget banget di momen ketika makan itu beli bakso satu mangkok dibagi sekeluarga. Jadi cuma dapat bakso satu sama kuah. Rasain lo. Oh iya, rasain. Gua ngerasain itu. Memang setelah itu bokap gua tuh mulai kerja di satu kantor sampai mulai oke lah. Tapi nggak bukan artinya dalam keadaan ada, nggak. Jadi gua ngalamin sesusah-susahnya itu gua ngalamin. Dan gua ngalamin belajar sulap nggak punya duit tuh gua ngalamin. Dan gua ngalamin belajar sulap, ngeliatin orang main sulap, dia punya alat, gua nggak punya alat, gua mau beli, bokap gua beliin gua dengan uang tabungan bokap gue alat sulap tuh gua ngalamin. Ini adalah momen yang menurut gua ngerubah gue. Jadi gua masih inget banget. Wah, ini menarik. Kayaknya mulai dari sini aja podcastnya Pak. Yang tadi buang aja. Yang tadi sampah semua sih. Ini gue ingin dengar banget bos. Iya, Beneran serius ini gue ingin dengar Mulai dari cerita sini lo. aja bos Iya. cerita ya. Jadi gua ngalamin dulu itu gua nonton sulap, ada satu mainan tangan nih kosong, ngeluarin sapu tangan, terus tiba-tiba sapu tangannya diginiin terus keluar lilinnya nyala. Oke. Gue pengen banget punya itu. Karena gue ada satu rutin dan gue nggak punya itu. Nah, terus bokap gue bilang tuh gue pengen banget punya itu gini-gini. Terus gue bikin itu mainan, gue bikin dari, wah udahlah gue bikin sembarangan lah. Dan nggak bisa lah, namanya nggak bisa karena itu import dulu. Nah di Indonesia tuh 2 ada toko sulap. Terus bokap gue ngajakin gue ke toko sulap itu. Terus dia nanya harganya, dan harganya itu di saat itu gue masih inget tuh sekitar 600.000. Harga apa nih? Harga alatnya. Alatnya itu. Alat mainan tersebut. Kan sulap itu kan alat sama rahasianya gitulah ceritanya kan 600.000. Nah lu ngebayangin nggak pada saat itu gue SMA 600.000 itu mungkin sekarang Iya. Jutaan gitu ya. Mahal lah itu. Mahal banget. Dan gue tau banget bahwa bokap gue itu nggak punya duit gitu pada saat itu karena kerja tapi masih kerja biasa aja gitu ya. Memang makin lama makin bagus posisinya. Tapi ketika itu terus begitu 600.000 terus gue bilang wah udah it's ridiculous to get that gitu. Terus bokap gue bilang tapi kamu mau katanya. Ya ditanya mau gitu ya. Terus dibeliin bos. Mau gitu ya? Dibeliin. Ini gue sedih banget ceritanya. Iya. Terus dibeliin. Dan gue tahu kalau dia itu nggak punya duit. Dan gue dibeliin. Nah, gue pulang dengan alat itu, gue sedih banget gitu. Gue sedih banget karena kondisi bokap gue tidak memungkinkan, bukan nggak memungkinkan, nggak bisa lah untuk beli alat itu lebih baik buat yang lain gitu loh. Terus gue gue latihan di kaca, malam-malam gue latihan, terus gue inget banget gue ngeliat kaca, terus gue ngomong sama diri gue sendiri, kalau gue nggak bisa sukses jadi pesulap, gue nyanyain bokap gue banget. Gue nyakitin dia banget gitu. Nah dari sana akhirnya gue passion gue, terus spirit gue pingin jadi nomor 1. Pengen jadi nomor 1. Gimana caranya nggak tahu. Gue pernah terus
terus main, pernah mau masuk TV, pernah ditolak sama TV. Gua pernah, Jadi pakai alat itu kemana-mana gitu udah ya? iya. Gue pernah mau masuk ke TV, terus ada pesulap senior di depan muka gue bilang gini pada saat itu, kamu tuh nggak mungkin terkenal, pesulap. Masih hidup nggak? Masih, Masih? masih. Nggak mungkin terkenal, nggak bisa terkenal. Gue nanya kenapa? Lu Chinese. Gue masih ingat banget. Kok gitu ya? Iya. Zaman itu mungkin Wah. gue nggak menyalahkan dia. Nggak, Berarti gua- itu sekitar tahun berapa tuh? 90-an ya pada ya? 90-an, ya, 90-an, 9 ya. Ya oke. momen-momen itulah. Ah. Belum 98 malah. Nah, gue ingat banget itu. Tapi ya gue berpikir bahwa things change kan. You never know kan. Sampai akhirnya terus gue main. Pokoknya momen yang paling mengharukan itu adalah gue ingat gue lompat ya bos. Gue lompat ceritanya. Jadi bokap gue itu selalu bercerita sama gue dulu kalau orang kaya itu mobilnya Mercy. Oke, itu apa? State of mind, ya. Kalau orang kaya tuh mobilnya Mercy. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, terus ada Mercy, ada apa? Karena gua tidak pernah yang namanya naik Mercy itu seperti apa gitu. Jadi bokap gua selalu ngomong, tuh kalau orang kaya itu mobilnya tuh begini. Zaman itu kan belum, ya kalau sekarang Mercy ya. Sekarang Tesla gitu ya. Ya sekarang kan maksudnya they have Lambo, they have Ferrari, Iya. udah kayak gitu-gitu, they have Porsche. Dulu kan Iya. Mercy is a brand kan, Mercy BMW juga masih nggak terlalu heboh dulu. Pokoknya Mercy tuh yang kotak tuh pokoknya. Iya. Kalau orang kaya tuh mobilnya Mercy. Ini gue lompat ke cerita ini. I know I being successful adalah ketika satu saat, jadi rumah gue, bokap gue itu di daerah Petojo. Rumahnya nggak nyampe 100 meter. You not gonna believe this, karena tembok kamar gua juga masih triplek. Waduh. Wah. Gila, nih gua rasa nih yang denger udah ada yang nangis nih sekarang nih, Bos. Iya, tembok rumah gua triplek. Gue pernah nggak ngasih tau bokap gue datang ke rumah gua yang itu, pakai Mercy. Gitu. Jadi gua beli Mercy dari showroom, gua jemput bokap gue. Tuh, itu umur berapa tuh berarti? Sekitaran. 25, 26. Udah bisa beli begitu. Oh. Gimana itu bokap rasanya gitu? Oh nangis. Nangis ya? Nangis. Oh. Nangis. Itu, nah itu Aduh. momen itu Eh. ngasih lihat, ngebuktiin aja ke bokap bahwa, karena gue inget banget kata-kata dia gitu. Hmm. Ya sebenarnya gini, sebenarnya bukannya maksudnya, gue sekarang kaya ya, nggak gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa paradigma dulu bokap gue tuh, paradigmanya adalah kalau orang kaya tuh naiknya Mercy. Naik Orang Mercy. sukses lah, Iya, intinya iya, orang ha. sukses naiknya Mercy gitu. Nah itu akhirnya berhasil gue capai. Itu adalah menurut gue, itu adalah pencapaian terbesar gue dalam hidup gue. Terbesar. Berawal dari 600.000 Iya. untuk investasi Untuk alat. investasi alat, gue bawa pulang Mercy buat bokap gue. Waduh. Jemput dia pakai Mercy. Iya. Itu adalah pencapaian terbesar di hidup gue. Yes, gue menang. Gue tuh juara dunia 2 kali berturut-turut di dunia. Oh, pas sulap. Yes. Ini nggak banyak yang tahu. Di mana apa? Di Perlombaan Amerika. apa? Oh iya. Yes. Lo kalau cek Merlin Award Deddy Oh Corbuzier. iya enggak, gua baca itu. Oke. Gue 2011 menang, 2012 menang. Oh. World dunia. Itu kalau lu tahu Copperfield, kalau lu tahu apa, mereka juga ikut ada di sana juga. Gue as mentalist, Copperfield illusionist dan sebagainya. Gue 2 kali berturut-turut juara dunia. Gue satu-satunya pesulap di Asia yang punya award dari Amerika. Oh, gitu Society ya. American Magician, karena mereka nggak pernah ngasih. Gue satu-satunya orang Asia yang punya. Hmm. Itu semua, pencapaian itu semua nggak sebanding dengan gue bawa pulang Mercy buat bokap gue. Wah. Waduh, jadi yang jadi Nah. bokap itu pasti rasanya wah dengan 600.000, waduh. Betul gitu. Nah, kalau lu tahu rumah gue itu, kenapa gue tinggal di sana? Karena sebelumnya itu gue beli tanah di daerah Bintaro. Gue beli tanah itu dari tanahnya bokap yang dia kumpulin duit untuk beli tanah. Salah satu pada saat itu Bintaro masih murah banget. Oh. Jadi gue rebuy Heeh.
his. Tanahnya gitu. Gua rebuy his gitu. Oh. Makanya salah satu alasan gua tidak pindah dari sana because ada memori Iya, tanah leluhur lah. ada memori tersebut Wah. gitu. Gua bangga dalam pengertian gini. Gua bangga dalam pengertian karena gua tahu gua startnya dari mana, gua tahu gua usaha sendiri. Nah, salah satunya adalah bokap itu dulu ini nih, ada satu lagi. Bokap itu dulu cita-citanya adalah kalau punya tanah di Bintaro. Nih goblok nih ya. Kalau punya tanah di Bintaro itu artinya sukses. Oh gitu ya? Karena sebenarnya gue tahu kenapa. Kenapa? Sebenarnya gue tahu karena yang mungkin mampu dia beli dulu dan dia kumpulin itu mungkin daerahnya sana. Gitu ya? Karena masih murah banget tuh, daerah sana tuh murah banget tuh. Jadi itu otaknya dia gitu. Nah itu tuh pokoknya whatever he said tuh ada di otak gue. Begitu ya? Jadi masuk di situ lagi. Ada di situ otak lagi. gue. Sampai endingnya gue punya 10 rumah di Bintaro. Oh gitu? Iya. Sekarang masih ada? Ada. Wah, buat apaan? Nggak ada buat apa-apa, Bos. Waduh, kebanyakan uang lu. Bukan kebanyakan uang, Bos. Jangan gitu dong. Bukan kebanyakan uang. Karena mindset tersebut masih ada di otak gue dari bokap. Jadi gue kayak masih kalau gue ada duit gue ngumpulin, gue beli tanah di sana, gue beli tanah di sana, beli tanah di sana. Tapi bener gak? Gue baca di Google itu bokap supir mikrolet, Bener. ibu tukang jahit. Tukang gitu. jahit, bener, Gitu ya? bener. Waduh, sorry, Bener. tapi babe udah nggak ada. Masih Bokap udah nggak ada, Udah. usia 73 tahun. nyokap masih ada. Nyokap masih ada. Oh, aduh. Nyokap masih ada. Gimana kalau ketemu tuh dan Ketemu siapa nyokap? ketemu nyokap? Nyokap gini, nyokap itu adalah orang yang kuat banget. Gitu. Dia tuh kuat, dia tuh nggak pernah komplain, nggak pernah, nggak, pokoknya hidup dia tuh keras banget itu. Nah, nyokap itu sekarang bangga banget sama gue dan umur 84 tahun. 84 aduh, Yes. syukur lah. Wah, luar biasa. I think she's immortal actually. Jangan-jangan udah pakai itu apa? The Power of Merlin itu tadi tuh. Dibuat anak pakai jampe-jampe gitu. Nah, si nyokap ini dia tuh seneng banget kalau ngeliat gue di TV atau ngeliat gue apa. Jadi hiburan. Itu nyokap gue juga seneng bro, bukan nyokap lu aja. Semua nyokap-nyokap ya? Semua nyokap. Semua emak-emak emang suka ngeliat lu di TV. Yang nggak suka ngeliat gua. Jangan dong. Nggak mungkin. Oh, nyokap malah lihat Rizky Bilar ya? Nyokap gue tahu semua. Pokoknya tetap tentang Deddy Corbuzier malah dia lebih hafal daripada gua. Tahu masalah mantan istri dengan Vicky Prasetyo? Gebrek. Saya tidak menyangka tante akan tanya itu ke saya tadi. Tiba-tiba. Nah, kalau itu ada di tante? podcastnya Deddy Corbuzier. Dan nyokap gue tuh kemarin itu malah nyokap itu nanya, Dek, boleh nggak kalau mama nonton podcast yang di studio Iya. gitu. Nah, terus kan gue tahu keadaan nyokap gue usia 84 tahun. Gue juga tahu kalau masuk ke dalam sana begitu sejam lu kan nggak bisa keluar dong. Iya, iya. Kan posisinya lu kalau Iya. studio gua kan kecil tuh. Terus kan kursi ada di sini. Kalau Iya. keluar kan harus lewat kan Iya. gitu. Gua tahu bahwa tidak mungkin nyaman buat dia dan tidak mungkin nyaman buat tamu gua gitu Iya. karena lu diliatin nama nyokap gua umur 84 tahun. Jadi akhirnya kemarin tuh gua bawa nyokap gua ke studio Oh, tanpa gitu? ada tamu. Pas nggak ada tamu. Pas nggak ada tamu. Kenapa nggak di podcastin aja ibunya? Belum belum pernah kan? Itu sempat gue pikirkan. Oh gitu ya? Sempat gue pikirkan. Cuman gue lagi mikir gitu. Gue lagi mikir apakah ini menarik atau ini mengekspos mak gue gitu. Aduh. Karena jujur aja gue tuh nggak pingin nyokap gue ada di sosial media loh. Oh gitu ya? Oh. Gue nggak pingin. Karena mungkin nyokap gue tidak sekuat gue. Emang kenapa sering diserang-serang? Wah, wow. Siapa yang menyerang? Gue tuh nggak ngerti lah. Jadi apalagi ketika gue mualaf gitu ya. Ketika gue mualaf, terus ternyata ada aja mereka-mereka yang mungkin menganggap ketika gue sudah mualaf itu gue harusnya ke arah sini gitu ya.
Tapi ternyata gue santai banget gitu ya. Terus mungkin, wah kenapa santai Emang banget? harusnya gimana sih lo? Saya juga nggak ngerti, bos, harusnya gimana gitu. Emang Maksudnya kan otak kita ketika, apalagi gue ya, ketika gue malah otak gue kan tidak ada perbedaan ya. Harusnya begitu kan. Iya, emang begitu lah. Harusnya sama aja kan gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu. Ternyata ya Maunya harus begini, maunya harus begini. begini, aturannya harus begini, ini harus begini. Ada yang minta suruh pakai jilbab juga kali nggak? Gitu. Kalau itu melanggar hak asasi manusia. Saya cowok, bos. Tapi aduh kan lu gue jadi lupa ngomong pakai jilbab. Iya. Pada minta yang ini. Ya, gitu ada lah. minta begini. Terus, wow kok tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Nanya, anak gua gimana? Misalnya tiba-tiba ngomong, anaknya masih anak gua kan berarti Katolik ya. Anaknya masih Katolik, wah ini dosa begini-begini ditanggung bapak. Gitu. Iya gitu. Gua sampai bingung gitu kan. Urusan apaan? Bukan urusan apaan. Dulu nggak ada yang pindah, lu nggak ribut. Ini udah pindah satu, dibilang dosa gitu gimana gitu? Maksud gue gini loh, lu kalau mau berpikir gitu, doain aja bos. Ya, gitu iya loh. betul. Doain aja gitu, nggak usah lu tiba-tiba ngejudge, wow itu tidak benar, wow itu dosa. Nyokap gua dipertanyakan, nyokap Iya. gua dipertanyakan, ditanyain, nanti kalau Natalan gimana? Kalau nyokap, gitu? iya, kalau nyokap Natalan ya makan-makan lah. Lu nggak bayar? Suruh ngapain? mau Natalan mau apa ya, ya udah gitu kan. Nyokap masih Kristen misalnya gitu. Nyokap malah Buddha malah. Sekarang udah Katolik dulu. Jadi gitu? ikut bokap. Nanti kalau Natalan gimana? Apa nyokapnya gimana? Maksudnya ya intinya adalah Intinya ngurusin orang lain, bro. betul. Gitu. Intinya adalah mungkin mereka pengennya paketan gitu. Gitu ya. kan. Nah, itu yang gua nggak bisa dan gua ya udah gua membalas terus juga balik lagi kayak ketika gua podcast itu ini gua cuma ngomong di lu. Wah, apaan lagi nih? Wah. Ini gue curiga dipotong-potong ininya doang. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ketika gue podcast, banyak yang ngomong, kok yang diundang, contoh ya, kok yang diundang, misalnya ustadz-ustadznya yang ini aja. Gitu. Yang ini enggak. Kenapa yang begini-begini enggak? Gitu kan. Gini loh bos. Ini gue baru ngomong di sini. Gini loh bro. Saya itu komersil. Ya, saya itu bukan orang suci. Gitu ya. Ya, udah gitu aja deh. Saya bukan orang suci. Jadi, kalau gua ngundang orang, gua nggak pengen orang-orang yang gua undang adalah orang-orang yang marah-marah. Nah, gitu ya. Apalagi suka teriak-teriak ya. Nah, betul. Gua pengen orang yang gua undang lucu, bisa fun, bisa ketawa-ketawa. Itu doang. Iya. Bukan Kalau yang sana bisa kita ketawain soalnya. Gitu. Iya, tapi benar. podcast lu serem. Gitar. Iya. Anda langsung lempar. Saya tidak ngomong apa-apa. Anda ngomong yang diserang saya, Mas. Tenang. Kita kan Saya, sama-sama, Bos. bos. Iya. Tapi nggak pernah ada ini kan yang neror, yang ngancam gitu, nggak ada. Enggak, kalau itu karena mungkin gini, mungkin karena gua menolaknya pun masih halus itu. Tapi kalau teror secara ini ya sering, Online. sering gitu. Tapi kan itu kayak orang nagih hutang dong kalau online. betul. Ya, kalau itu sering. Nanti ada yang mungkin nggak bisa saya ceritakan. Oke, nggak apa-apa, ini bisa ini kok nggak tayang dah. Oh, iya. Yang nyamperin udah pokoknya Jangan khawatir, ini view kita cuma paling 20 ntar. 20 tapi mereka semua bos. Langsung emang kita siarinnya di daerah itu doang, di samping baliho nanti. Aduh. Ya udahlah. Tunggu dulu. Gua nggak terima udahannya di sini. Nggak lucu udahannya. Tapi gini intinya. Gua tuh kemarin sampai nge-tweet loh.
bro kita nih udah kena COVID, udah dikasih COVID gitu ya, masih aja ributin begituan gitu loh. Maksudnya udahlah, maksudnya kita ini kan Pancasila bos, gitu ya. Ada 6 agama, 6 agama yang harus dihargai masing-masing. Nah ini gue suka nih, lanjut bos. Ya, 6 agama yang harus dihargai masing-masing. Lu nggak bisa dong nanya misalnya kalau ada orang kecelakaan agamanya apa? Islam, Islam apa? NU, NU-nya NU, Banser bukan, nggak bisa kan gitu kan. Ketika seseorang butuh bantuan, ending-endingnya akhlak gitu kan. Ending-endingnya adalah ngebantu orang. Apapun agama lu, nggak perlu dipedulikan itunya gitu. Nah sekarang kalau kita aja masih satu agama aja masih berantem, mau jadi apa gitu. Nah ini dia nih, ini bagus ini. Kita mau Natalan nanti. Kenapa gue bilang kita? Ya, gue abis ini diserang gue tahu. Kita mau Natalan. Kenapa gue bilang kita? Kita menggambarkan orang Indonesia. Ketika gue bilang kita, gue nggak mengatakan kita sebagai orang Muslim ya, tapi kita bangsa Indonesia mau Natalan. Karena kita Pancasila. Pancasila menghargai 6 agama. Kita nanti mau ada hari nyepi. Ya, betul. Kita akan ada hari nyepi, bos. Ya. Kita loh. Ya. Gitu loh. Nah ini gue suka nih. Get the point kan, kita. Jadi ketika mau Natalan, mau nyepi, mau ada apa lagi hari raya agama-agama yang lainnya gitu ya. Itu kita punya loh. Punya kita gitu. Kita beragam lah. Kita beragam. Ini ya. Iya. Ada satu yang caranya berbeda-beda. Tapi kalau kalian nggak suka dan nggak mau juga nggak usah diributin gitu loh. Sebenarnya semakin banyak agamanya semakin bagus. Karena semakin banyak hari libur. Ya. Ya juga sih sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Tapi maksudnya, gue tuh pengen banget ngomong ini deh dulu. Cuman gue nggak pernah ngomong ini dimanapun ya, kecuali di sini karena. Waduh, bener nih. Ya karena gue tahu kalau orang yang nyerang lu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Gue tuh mau ngomong bahwa kita akan Natalan, kita akan ada hari nyepi, kita akan apapun agamanya. Gua nggak tahu agama yang lain apa tuh, Bunda Hindu apa. Kita akan merayakan Waisak. Kita. Jadi kalau kalian misalnya, wah nanti Natal tidak boleh begini, tidak boleh begini, lo nggak bisa. Kita loh. Indonesia. Kalau Anda tidak setuju, jangan tinggal di Indonesia. Ya. Udah. Di Bekasi aja. Bukan. Lu ngomong ya. Warga Bekasi, tolong diserahkan orang. Bukan. Itu sahabat saya banyak di Oh Bekasi iya. itu. Oh, Anda pinter banget. Itu yang marah tersahabat kita semua itu banyak banget tuh, aduh. Bercanda lah, bercanda. Saya juga punya rumah di Bekasi. Oh, pinter banget. Bener. Pengalihan isu. Ada. Tapi that's the point gitu. Kita nih Indonesia loh, udah dong gitu loh. Kalau Anda tidak bisa, ya gimana sih kalau lu ada di rumah, gua ada di rumah lu ada bos. I need to follow your rules. Begitu ya? Iya dong. Bener kan bos? Mantep deh. Kalau gua biasanya makan nasi mandi pakai tangan, terus gua ngeliat lu sekeluarga makan pakai sendok dan garpu, ya gua akan makan pakai sendok dan garpu. Karena gua ada di rumah lu. Betul, dan tapi pakai tangan juga. Megang sendok dan Ya. garpu. Kalau nggak susah bos. Kalau nggak susah, Iya. bener. Tapi tahu lah gue. Tapi Poinnya tahu. that's the point. Iya. Kalau lu ada di Indonesia, ya Indonesia, ya Pancasila, ya ikutin Indonesia dan ikutin Pancasila. Nah, ini gue yang setuju nih. Ini highlightnya nih pasti nih. Ya, udah itu aja nih, tayangin itu aja. Udah. Yang itu, yang gue susah, udah itu dah. Apa? Bagus. Jadi intinya semua Indonesia, apapun agamamu, apapun rasmu, semua sama. Indonesia, kita Indonesia, Iya, kita betul. saudara, sama-sama. Gue seneng. Mau ada hari Waisak, mau ada nyepi dan sebagainya, gue seneng. Mau Natalan kayak nanti, gue seneng. Gue ngeliat Santa Claus juga gue masih seneng kok. Nah, itu. Kenapa? Nggak apa-apa, iya. Nggak apa-apa kok. Semua hak sama, Semua hak sama rata juga. bansos sama rata, bansos. Bansos tidak, bos. Oh enggak ya? Enggak sama rata ya? Di atas aja ya dapat? Apa yang di bawah aja? Gitu ya? Gue benci loh sama lu. Bener deh. Gue gitu. Benci banget sama lu beneran. Bansos sama rata. Bansos sama rata. Dipotongnya.
Dipajang sama rata. Betul. Dipotongnya sama rata. Dipotongnya sama rata. Sama yang kebagian rata lah. Rata, bos. Oh, Zahir. that's so stupid, bos. Aduh, beneran deh. Gua gak ngerti lagi deh itu deh. Ya udahlah gitu. Tapi kalau gua terusin dia bahas lobster. Lobster. Lu bahas gua diomelin lagi ntar. Udah ditelepon Bu Susi, udah cukup. Udah cukup. Udah. Ya udahlah kalau gitu teman-teman. Kita sampai sini dulu perbincangannya. Jadi saya udah tahu tipe Bro Dias nih kalau ngomong gimana saya udah tahu. Gitu saya ya? udah ketemu 3 kali. 3 kali kita ketemu. Iya, 4 lah, 4. Kok 4? 3. 3 atau 4? 3. 3 kan? Wah. 3. Udahlah, serahlah 3 atau 4. Gue udah tahu cara pembicaraan dia. Jadi omongan dia itu kalau di konten itu setengah jam pertama pasti unfaedah. Apa itu? Setengah jam berikutnya nggak Serem. perlu. Yang setengah jam pertama unfaedah, yang setengah jam berikutnya nggak perlu. Serem, bos. Anda nge-twist tuh dari 180 gitu loh. Gitu ya. Jadi luar sudahlah. biasa, pintar sekali. Ya udah, tapi kita emang inilah, kita sangat senang Bang Deddy udah gue datang seneng di banget, sini. Kita apresiasi sekali dan Gue senang banget. bener-bener kayaknya kita kayak ketiban rezeki dari atas gunung lah gitu. Aku datang kan King of Podcast loh. Wes, Sampai gue bingung waduh. mau wawancaranya gimana ini. Enggak dong, Ini bos. podcaster nomor 1 di Indonesia loh. Di dunia malah ya, di dunia. Enggak Ah, dong. dunia siapa nomor 1? Lu pasti di top Ya di berapa top lah kan? itunya iyalah, di top Gitu. itunya iyalah. Wah, Tapi kan enggak. dia. Jangan, bos, pajak, bos. Aduh, gila loh. Tapi gue thank you banget ya. Waduh, Gue makasih, thank you banget, bro. maksudnya I really appreciate you. Maksudnya ketika lu datang gue tahu lu juga sibuk, gue tahu lu punya banyak kerjaan dan sebagainya. Dan gue seneng banget tadi ketika kesini I met your wife, Ya, I met your parents, dogs. I met your dogs Oreo Oh, Pedro. and Pedro. The Oreo is so naughty gitu kan, Pedronya diem. Terus maksudnya gue nggak nyangka bahwa this family is very warm gitu. Oh, thank you, And bro. that's really amazing. Okay. That's really amazing. Wah. And at least I get a picture of me in front of the tank. Wah, aduh. Thank you ya Bang Deddy ya. Thank you banget, bro. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi perbincangan kita sama Master of Podcast gitu ya. Nggak. Oh, gelarnya apa sih? Nah, King of Podcast kan? gak ada yang nyebut gelar gitu Oh, ya. gitu Anda ya. buat Gua doang sendiri ya? yang Oh, nggak. iya. Saya nggak mau. Oh, gitu. Saya nanti nyebut gelar gitu dikatain orang. Bikin-bikin sendiri nanti Anda. Oh, iya. Tidak mau menyebut itu. Habis masa gua yang King of Podcast baru mulai. Nggak apa-apa, bos. Nggak apa-apa, Anda aja. Baru 2 Bebannya bulan. besar. Bebannya besar. Ya udah. Thank you sekali lagi. Thank you, Bang gua Deddy. thank you banget. Oh. Gua thank you banget. I'm really appreciate this. Thank you. Thank you banget. Dan teman-teman semua, jangan lupa selalu liatin podcast. Saya salah ya, punya lu udah nggak perlu gua promo. Kebalik dia yang promo gua. Enggak dong. Lu harus promo dong. Gitu ya? Iya dong. Ingat, Oh, dia ingat. udah kebanyakan apa lagi Tidak, gua tidak, promo. tidak. Ingat, Anda harus promo saya. Kenapa? Hah? Karena penonton yang 20 orang itu kan 20 orang ya. Bisa nambah 20 bukan. kan? Penonton 20 orang itu kan Bisa ngeramein lah. Yang 20 orang bisa lumayan bikin capek dia. Gitulah, ya udah. Ya teman-teman ya, kita ketemu lagi, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum brother. warahmatullahi wabarakatuh. And Thank 5, you. 4, 3, 2, 1 and close the door.